Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Inilah kedua buku saya. Pertama adalah panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyediaan kontrak pengadaan pemerintah penerbit Gramedia. Kemudian ini adalah buku kerja pejabat pembuat komitmen dari buku penerbit Prenada Media. Kedua buku ini bisa Anda dapatkan di berbagai toko buku di Indonesia dan juga di berbagai online shop juga banyak dijual. Anda bisa tinggal search ya, contohnya seperti ini. Ya, buku kerja PPK banyak ya. Di berbagai toko di online shop juga banyak dijual. Dan sekilas ini adalah identitas saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Ya, kemudian saya juga aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Sekilas ini adalah um, sertifikat kompetensi yang saya miliki ya sebagai ahli muda. Dan saat itu saya memiliki kompetensi menyusun spesifikasi teknis, menyusun harga perkiraan dan seterusnya. Kemudian saya juga memiliki sertifikat kompetensi the next level yaitu ahli media seperti ini. Oke, dan ini adalah unit kompetensi yang alhamdulillah saya dapatkan. Nah, berdasarkan kompetensi ini, izinkan saya memberikan sumbang saran ya. Dan video ini barangkali Anda mendengarnya cukup provokatif barangkali, tapi mohon ini adalah sumbang saran saja ya. Ini adalah sebenarnya unek-unek saya dari dulu ya, dari dulu ingin sampaikan bahwa bagaimana kalau spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek ya. Ya, jadi ini kontradiktif dengan memang terus terang ya dengan regulasi sekarang bahwa Perpres 16 dan turunannya menyebutkan bahwa spesifikasi tidak boleh mengarah ke merek tertentu kecuali dengan purchasing, dengan tender cepat atau kecuali suku cadang, kecuali komponen sebagainya. Tapi ini saya mengusulkan untuk seluruh jenis pengadaan barang. Saya mengusulkan melalui video ini. Siapa tahu ya ada yang setuju bahwa spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek. Apa yang menjadi pertimbangan? Oke. Ini 10 tahun ke depan ya saya memperkirakan ya, ini perkiraan. Bisa benar, bisa tidak ada masalah ya. Pada tanggal 26 April 2020 saya insya Allah akan mengupload video ini. Kita lihat nanti 10-20 tahun lagi benar tidak perkiraan. Saya memperkirakan bahwa kebijakan spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek. Ya. Nah, sekarang kita challenge lagi. Bagaimana kalau itu diberlakukannya sekarang? Kira-kira menurut Anda apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau spektek kita ada regulasi menyebutkan bahwa spektek menyebutkan pilihan merek tanpa kecuali ya, sekarang kan suku cadang, kemudian barang jasa bagian dari sistem yang sudah ada, e-purchasing, tender cepat. Kalau ini adalah tanpa kecuali, hanya menyebutkan pilihan merek. Bagaimana kalau itu diberlakukan sekarang? Apa yang terjadi? Saya mengusulkan itu, kawan-kawan semuanya. Bagaimana menurut Anda? Ya, pemikiran saya begini, kawan-kawan. Bukankah selama ini kita ini adalah memilih penyedia, kita memilih pelaku usaha, bukan memilih merek? Benar tidak? Di Perpres dan turunannya di bagian pelaksanaan ya, setelah kita melakukan perencanaan, terus persiapan, kemudian pelaksanaan pengadaan. Tahap pertama pelaksanaan pengadaan apa? Yaitu pemilihan penyedia yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau pokja pemilihan. Pemilihan penyedia dari dulu zaman Perpres 54 pun namanya juga pemilihan penyedia, dari itu tidak pernah diganti. Ya, bukan pemilihan merek.
Tapi yang terus terang saya heran adalah di sisi lain merek tidak boleh, spektek tidak boleh ke merek, mengarah ke merek tertentu kecuali 5 hal tadi. Ya ini adalah pemikiran saya. Ya, bukankah selama ini kita ini menentukan mereknya? Ya, bukankah selama ini kalau kita beli barang, kita bayangkan ini adalah kita pengadaan itu seperti kita beli sendiri. Misalkan kita mau niat beli sabun mandi ke pasar sabun mandi. Bukankah kita sebenarnya mau beli sabun mandi, kita sudah tahu brand apa, merek apa, atau pilihan merek apa yang ingin kita beli. Berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi kebutuhan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin, pengalaman kita. Bukankah kita sudah tahu, oh iya, saya kalau sabun mandi saya cocoknya ini sama ini, atau saya cocoknya merek ini. Bukankah seperti itu? Tinggal kita datang ke pasar, kita cari toko yang bisa menyediakan brand merek yang ingin kita beli tadi. Bukankah selama ini kita pengadaan seperti itu? Ya. Sama kayak kita mau cari laptop ke Mangga 2 misalkan, mau cari laptop. Bukankah sebenarnya dalam hati kita, dalam hati kecil kita sudah tahu brand atau merek apa yang ingin kita beli. Kalau bisa saya mau mereknya yang ini atau merek yang itu dengan spek yang seperti ini. Bukankah seperti itu? Benar tidak? Ya. Nah, itu adalah pemikiran saya. Lagi ini adalah ide saja, sumbang saran. Mengapa ide ini saya tuangkan? Pertama, menimbang karakteristik pasar saat ini. Ya, kita tahu pasar saat ini begitu terbuka harganya. Dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, saat ini pasar sangat terbuka. Anda lihat online shop, mulai dari barang yang kecil-kecil sampai yang sekelas traktor, semuanya dijual. Ya, semuanya ada di online shop. Harga begitu terbuka dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Apalagi di era revolusi industri 4.0 sekarang, di mana teknologi dan mesin itu menjadi lebih digunakan daripada manusia. Nah, karakteristik pasar seperti ini sudahlah, brand-brand saat ini sudah cukup standar, ya seperti itu. Kemudian pertimbangan yang lain, dengan diberlakukannya kebijakan perencanaan pengadaan melalui prosedur identifikasi kebutuhan, saya kira ini bisa diperdalam. Ya, jadi usulan saya ini ada prakondisi yang harus dipenuhi, yaitu adalah penajaman kebijakan prosedur identifikasi kebutuhan. Prakondisinya adalah penajaman prosedur identifikasi kebutuhan. Diperdalam kajian-kajian atau paragraf-paragraf atau penelitian kecil dalam identifikasi kebutuhan itu yang menghasilkan rekomendasi pilihan merek yang nanti bakal dituangkan di spesifikasi teknis. Lagi, formulir identifikasi kebutuhan tidak cukup dengan yang seperti yang sekarang yang sudah ada di video yang lalu, tapi diperdalam lagi dengan penelitian kecil mengenai brand-brand yang ada di pasar yang menghasilkan pilihan merek yang nantinya akan dituangkan di spesifikasi teknis. Itu adalah baru itu sangat-sangat cool menurut saya ya kalau ini dijalankan. Kemudian lagi, menurut saya kebijakan pilihan merek, spektek dengan pilihan merek tanpa kecuali itu adalah cara yang paling efektif untuk menjamin value for money dari sisi tepat kualitas. Bukankah kita dalam suatu brand tertentu sudah ada pilihan, kita sudah tahu sebenarnya pilihan-pilihan merek yang berkelas, ya, yang berkelas kita sudah tahu sebenarnya, benar tidak? Oke, seperti itu. Nah, dengan pilihan merek ini, tentunya yang diharapkan nanti di spek, bayangan saya adalah bukan langit dan bumi mereknya ya. Bukan misalnya kalau pengadaan laptop, terus pilihan mereknya, merek laptop merek Apple sama laptop merek Acer. Ya, tidak sebanding ya. Nanti orang pasti akan menawarkan laptop merek Acer, kan pengen murah. Kalau metodenya adalah metode harga terendah. Atau pikiran saya begini, spektek pilihan merek ini
hanya dapat digunakan untuk pengadaan yang menggunakan sistem nilai, di mana kalau penyedia menawarkan merek A nilainya sekian, merek B nilainya sekian, di mana menurut penelitian kita kalau merek yang paling tinggi kualitasnya menurut penelitian kita diberikan bobot nilai yang lebih tinggi daripada kalau merek yang lebih kualitasnya menurut kita lebih rendah, skornya bobot lebih rendah. Bisa jadi seperti itu, ya bisa seperti itu. Nah, ini adalah cara yang efektif menurut saya. Dengan kita menyebutkan pilihan merek itu sudah efektif. Ya, setidaknya kalau kita menentukan tender, ya kadang-kadang kita juga sering meleset ya. Kita dapat barang yang mereknya abal-abal, tapi apa boleh buat, orang speknya memenuhi. Tapi faktanya adalah spesifikasi teknis sejujurnya tidak menggambarkan kualitas barang. Spesifikasi teknis yang dituangkan dalam dokumen spektek kita sejujurnya tidak menggambarkan kualitas barang. Karena yang menjamin kualitas barang adalah brand. Itu adalah kepercayaan saya. Ya, sekali lagi silakan Anda boleh tidak setuju, sekali lagi ini adalah sumbang saran, ya, sumbang saran. Artinya begini artinya kita tetap membuka kompetisi untuk para pelaku usaha, namun merek barang atau merek jasanya kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan. Sama seperti analogi tadi. Ya, saya beli sabun mandi. Di dalam hati kecil kita sudah tahu kita mau beli sabun apa. Terus kita berangkat ke pasar. Kita tinggal cari toko yang bisa menyediakan sabun yang merek yang kita butuhkan tadi. Ya, berdasarkan apa? Ya tentunya seperti kita beli sendiri, identifikasi kebutuhan kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Ya. Dan Anda yang lebih tahu. Dengan cara pilihan-pilihan merek ini, dan tentunya kita mestinya tidak menutup kompetisi. Kompetisi tetap berjalan untuk para pelaku usaha. Tapi kualitas kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Itu adalah usulan, ya. Siapa tahu ini bisa didengarkan untuk para penentu kepentingan kebijakan pengadaan barang jasa, setidaknya paling nggak 10-20 tahun lagi, siapa tahu, ya syukur-syukur ini dilakukan sekarang. Ya, sekali lagi ini adalah sumbang saran dari saya, Agus Arif Rahman. Ini adalah murni dari saya, tidak ada tekanan dari siapapun, adalah unek-unek saya dari dulu, ya, mengenai bagaimana kalau spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terakhir, apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.